Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pejuang devisa, pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Bahlil disemprot netizen lagi. Kalau kemarin viral karena kebijakan gasnya yang bikin masyarakat jadi resah, sekarang Bahlil videonya viral lagi gara-gara orang yang berada di luar negeri itu tidak nasionalisme. Waduh, sebagai pejabat harusnya itu introspeksi diri. Kalau belum mampu mensejahterakan warga, nggak usah ngomong-ngomong sing ora-ora. Nanti ujung-ujungnya netizen marah dan pada akhirnya unek-unek netizen dikeluarkan semua. Kita tahu sendiri netizen Indonesia itu kalau sudah berbicara, Masya Allah luar biasa, menyuarakan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat. Dan juga Pak Prabowo dikritik oleh netizen. Dan para netizen pun nampaknya juga menagih janjinya. Dulu kan Pak Prabowo kesehatan gratis, pendidikan gratis, semuanya serba gratis, serba subsidi. Namun sejauh ini hanya omon-omon saja. Seperti apa kritikan dari netizen? Kesehatan nggak bayar. Kumaha. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian omon-omon. Wah, banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya. Tak bisa. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Omon. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Sebagai anak muda Indonesia yang memilih untuk pergi, gue mau bilang jangan tanya nasionalisme gue. Tanya kenapa gue harus pergi. Gue cinta Indonesia, tapi Betul, cinta Mas. doang itu gak cukup buat bayar tagihan atau bahkan wujudin mimpi gue. Gue pergi bukan karena gak nasionalis, tapi karena gue udah muak tinggal di Indonesia dengan birokrasinya dan segala hal goblok yang udah pemerintah lakukan demi kepentingan golongan. Dan gue udah gak kuat aja gitu tinggal di sana. Buat jalan-jalan dan kulineran or visit sih oke ya. Tapi kalau buat tinggal sampai mampus, menyaksikan ketidakadilan, gak dulu deh. Cuma orang-orang kayak Deddy Corbuzier aja yang betah tinggal di Indonesia. Daripada nyalahin kami yang berani ambil risiko buat masa depan, mungkin lebih baik tanya pada diri sendiri apa yang udah kalian lakukan buat kami. Betul. Kami bukan pengkhianat. Kami korban dari sistem yang gak adil. Kalau Indonesia beneran menjanjikan, siapa sih yang mau pergi? Jangan salahin kami yang berani mimpi. Kalau di Indonesia mimpi mampus. Salahin sistem yang maksa kami milih antara nasionalisme sama masa depan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pejuang devisa, pahlawan tanpa tanda jasa. Mantap, Di Mas. tanah orang, kalian bekerja bukan hanya untuk keluarga, Betul. tetapi juga untuk negeri. Di antara kalian, ada pemuda yang berjuang menaklukkan rindu, mengorbankan kenyamanan demi harapan.
keringat dan air mata kalian mengalir demi masa depan yang lebih baik. Betul banget. Jangan biarkan kata-kata merendahkan menghapus makna perjuangan kalian. Nasionalisme bukanlah sekedar kata, tetapi tindakan yang nyata. Betul, Mas. Dan kalian telah membuktikannya dengan setiap rupiah yang mengalir kembali untuk negeri. Mantap. Tetap kuat, Salut. tetap semangat, karena keluarga kalian yang di Indonesia menanti kalian di rumah. Untuk semua para pejabat dan menteri, bahkan presiden sekalipun, tolong buatlah gebrakan kebijakan dan langkah-langkah yang bisa membuat kenyamanan yang dapat dirasakan oleh rakyatmu. Mantap, Mas. Tidak ada bahwa kita ingin Indonesia nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bener. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Kini Indonesia memiliki presiden yang tampak seperti orang berkepribadian ganda. Di satu sisi suka omon-omon tentang tekadnya untuk memperbaiki nasib rakyat. Di lain sisi tidak segan untuk mempertontonkan gaya hidup mewah dengan merekrut para selebritis kaya raya sebagai staf istana dan kementerian. Di hadapan rakyat yang sedang susah, selain karena keputusannya sendiri untuk memotong anggaran belanja negara secara besar-besaran hingga ribuan pegawai honorer dan pekerja perusahaan-perusahaan kontraktor pemerintah telah dan terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga Indonesia bisa bernasib sama dengan IKN. Meskipun dipromosikan termasuk oleh presiden sendiri, tetap dijauhi oleh investor. Pada titik ekstrim, Indonesia bahkan bisa bubar. Investor yang datang pada umumnya hanya mengincar kekayaan alam untuk diolah di negeri mereka sendiri. Sehingga sebagian besar nilai tambah kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh orang asing. Mayoritas tenaga kerja pun terpelenggu dalam kemiskinan berkepanjangan karena menggantungkan hidup pada sektor informal alias kaki lima. Mengharapkan investasi untuk mengatasi persoalan ini jelas tidak mudah karena penegakan hukum yang sudah lama kacau balau. Sehingga premanisme merebak di hampir semua sektor ekonomi. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Hashtag rame-rame kabur aja dulu ke luar negeri. Kemudian pidato Pak Prabowo yang konon katanya membela rakyat kecil, tapi kebijakannya dinilai netizen kurang efektif. Bahkan perkataan-perkataan Pak Prabowo juga ya bisa kita lihat sendiri ya. Netizen kurang puas. Kemudian
acara ulang tahun Partai Gerindra. Di situ juga dihadiri Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang sedikit-sedikit salah Jokowi, sedikit-sedikit salah Jokowi. Saya juga ingin memberikan pesanan untuk mantan Presiden Indonesia dan juga Presiden kita tercinta Pak Prabowo. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, Pak Prabowo, buatlah kebijakan yang kiranya benar-benar perkataan Anda itu bisa dipegang, jangan seperti Pak Jokowi yang mencela-mencele. Kenapa saya bilang mencela-mencele? Kemarin waktu dia memamerkan mobil SMK, ya kan, katanya mobil nasional Indonesia, pesanan ribuan, juga omong kosong. Kemudian soal IKN, katanya investor rebutan ke IKN, itu juga omong kosong. Kemudian membawa influencer datang rame-rame ke IKN, itu kan juga membuang-buang anggaran. Kalau dari pendapat saya kurang setuju ya, waktu Pak Jokowi mau lengser itu loh, kok pencitraan di IKN terus. Apa enggak ada yang lain selain pencitraan di IKN? Kemudian saya juga ingin menagih janji juga, katanya di IKN akan ada taksi terbang, semuanya serba AI, serba canggih. Tapi sekarang kok, aduh, ya kalian mungkin bisa melihat berita-berita yang viral ya, IKN sekarang ya kok katanya sih anggarannya di stop. Dan saya juga nggak tahu apakah di stop beneran atau tidak. Karena sekarang Indonesia pun juga sudah itu ya, ditagih hutang. Hutangnya sudah jatuh tempo. Dan kenapa menterinya juga berstatement bikin netizen makin marah. Bahlil kok bisa-bisanya ngomong. Kalau teman-teman pergi ke luar negeri, saya meragukan nasionalisme kalian. Yang koruptor itu loh nggak nasionalisme, ya kan? Yang koruptornya itu bukan 1 miliar, 2 miliar, triliunan rupiah. Yang dimana itu jelas-jelas pengkhianat negara. Dan hukumannya sampai saat ini pun ya dinilai sangat ringan. Kemudian kasus kemarin ya, ada tahanan yang makan malam bersama keluarga. Itu bagaimana kok bisa, kok kayak gitu hukuman koruptor di Indonesia? Pak Prabowo, saya yakin Anda masih punya ketegasan. Dan saya juga berharap jangan omon-omon saja. Dan inilah kegelisahan-keresahan netizen terkait situasi yang ada di negara kita. Kerjaan makin sulit, upahnya juga sangat rendah, ekonomi semakin melemah, investor kabur gara-gara ada punglinya, ada ormasnya yang minta jatah. Kapan negara kita ini maju kalau punglinya pun juga masih luar biasa? Oke, kita reaction video selanjutnya. Inilah berita terhangat, terviral hari ini. Yang membuat masyarakat semakin, ya ampun, ya Allah, kita dikejar-kejar bayar pajak, tapi pemerintah menggunakan uang, menghambur-hamburkan uang seenaknya. Sampai muncullah tagar, ya 2 tadi itu ya. Tagar kabur aja dulu, dan kemudian ya Allah kenapa aku WNI ya. Sebenarnya nggak salah ya kalau muncul tagar kabur aja dulu, karena memang susah mencari lapangan kerja di Indonesia saat ini. Sekolah susah, semua susah, sementara apresiasinya, gajinya juga sangat rendah. Ini sangat beda dibandingkan dengan di luar negeri. Tentu apresiasinya berbeda, jaminan juga meskipun pajaknya di sana tinggi, tapi kembali ke masyarakat ya, kesehatan gratis, pendidikan gratis dan lain sebagainya ya. Banyak fasilitas yang bisa dinikmati. Tentu kualitas hidup juga beda. Banyak kemudian yang berpikir kabur aja dulu. Nah ini dipertanyakan tuh sama Bahlil. Kok kabur? Nasionalismenya di mana? Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Gak usah bicara nasionalisme lah Pak Bahlil ya. Anda sendiri gimana, nasionalisme Anda bagaimana ya? Semua udah mau dijual, rempang juga dulu zaman Anda kan. Itu nasionalismenya di mana ya? Mempersulit rakyat, tapi udahlah, lepas dari itu, ya memang tidak bisa disalahkan lah ya yang kabur aja dulu mau keluar negeri, karena mereka bukannya tidak beri manfaat loh ke Indonesia, karena para TKI di Indonesia itu justru penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Tren kabur aja dulu ini cukup trending topik ya di Twitter, karena ada beberapa orang yang kemudian, bahkan ada kepala desa ini ya, kepala desa yang resign, mengundurkan diri demi bekerja di Jepang.
Ini ramai dibahas di media sosial, banyak yang mendukung gerakan kabur aja dulu. Tapi saya pribadi kurang setuju ya dengan kabur aja dulu. Karena kalau semuanya kabur, lantas siapa yang berjuang di tanah air begitu? Bahlil disemprot netizen gara-gara mempertanyakan nasionalisme orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kok Bahlil bisa-bisanya membuat statement seperti itu ya? Ini menteri selalu membuat kehebohan di negara kita tercinta. LPG gas 3 kilo gara-gara dia. Rempang gara-gara dia. Dulu dia itu menjabat Menteri Investasi ya, tapi ya paham-paham sendiri. Ternyata investasi yang ada di negara kita itu termasuk salah satu yang investasi asing yang ada di negara kita itu termasuk yang terendah di ASEAN. Hal ini kan sangat disayangkan. Mana Bahlil kinerjamu? Kamu itu jangan hanya itu ya, seolah-olah menyalahkan rakyat, tapi kamu sendiri tidak bisa membuat kebijakan yang kiranya rakyat tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri untuk bekerja. Bahkan tenaga kerja Indonesia itu salah satu penyumbang devisa untuk Indonesia, yang dimana itu bisa membangun Indonesia yang tercinta. Merantau di luar negeri itu juga bukan keputusan yang mudah. Harus meninggalkan anak istri di rumah, harus meninggalkan keluarga yang di rumah. Dan tentunya kalau sudah ke luar negeri itu bukan senang bekerja, melainkan kerjanya mungkin juga ada yang senang, ada yang tidak, dan kerja mereka di negara orang lebih dihargai daripada kerja di negeri sendiri, yang dimana upah kerjanya begitu sangat rendah, apa-apa mahal. Kok nggak mikir sampai ke sana ya para pejabat yang ada di Konoha? Nah, yang viral lagi ya kan, menteri pejabat joget-joget di saat ekonomi susah, rakyat kecil sulit mencari pekerjaan. Kok bisa pejabat seperti itu ya kan? Kita bukan istilahnya menghasut bukan ya, tetapi melihat kondisi yang ada di negara kita tercinta ini, ya paham-paham sendiri sahabatku semua. Sebagai masyarakat kecil, kita hanya bisa menyuarakan lewat video seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat. Contohnya, koruptor itu harus dihukum dan dimiskinkan. Tetapi sampai saat ini undang-undang belum disahkan. Miskinkan koruptor aja kita udah senang loh. Sebenarnya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kaya raya. Akan tetapi kalau diatur dengan benar, kalau tidak ada korupsi, mungkin rakyat kita tidak perlu jauh-jauh kerja di negara orang. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya yang terviral hari ini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha yang akan membahas berita politik, berita terviral di Indonesia, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan kabur semuanya. Nanti kalau kabur semuanya Indonesia itu kosong loh mas bro. Dan kabur aja ke luar negeri itu juga tidak mudah. Harus memenuhi persyaratan resmi dari pemerintah dari kedua negara. Jangan sampai tren kabur aja ke luar negeri ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang nanti ujung-ujungnya kalian menjadi tenaga kerja ilegal di negara orang. Ujung-ujungnya nanti bisa susah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.